Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Imam. Ada yang bisa dibantu Pak Imam? Saya ini mau konsultasi pra-observasi pembelajaran. Oh gitu. Ya. Bagaimana Pak Imam, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oke, berarti hari ini Pak Imam akan membicarakan pra-observasi nanti ya? Iya. Oke. Gini Pak Imam, nanti kira-kira kelas apa yang akan Pak Imam masuki nanti? Saya nanti akan masuk di kelas 9A. Oke, Jam ke-45. Oh, 9. Jadi masih ada waktu ya Pak Imam ya? Oke. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam observasi dalam pertemuan nanti apa ya Pak Imam? Tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa mengidentifikasi tentang teks deskriptif. Yang pertama, yang kedua, siswa bisa membuat teks deskripsi sederhana dengan menggunakan kata, sifat, kata tentang hewan. Oke, berarti intinya tentang teks deskripsi ya Pak ya? Ya, betul. Baik, supaya siswa itu nanti, murid Pak Imam nanti bisa mencapai tujuan yang sudah dilakukan, kira-kira apa strategi yang akan Pak Imam lakukan dan digunakan nanti? Baik Pak, agar anak-anak nanti bisa menerima dengan baik dan memahami pembelajaran yang akan saya sampaikan, Ya. kita menggunakan metode atau strategi pembelajaran berbasis Proyek proyek, ya, PJB. PJBL. PJBL, Oke. proyek berbasis. Ya. Terus itu nanti berarti sudah diinkludkan dengan pembelajaran mendalam ya Pak ya? Iya sudah. Oke, makasih. Berarti nanti anak dikasih proyek untuk menulis deskripsi gitu ya. Oke, sip. Nah, terus untuk menunjang keberhasilan itu kan mestinya Pak Imam mempunyai alat atau media yang digunakan. Kira-kira alat atau media apa Pak yang digunakan? Yang kami gunakan medianya satu pakai laptop proyektor, kemudian yang kedua juga bisa secara langsung menggunakan gambar dan bisa juga nanti akan kita ajak ke tempat-tempat sekitar lingkungan sekolah. Oke, berarti di samping pembelajaran di dalam kelas juga di luar kelas gitu ya. Itu bagus sekali Pak. Terus kira-kira untuk mengukur keberhasilan nanti perlu penilaian atau asesmen kan Pak ya? Kira-kira cara Pak Imam dalam menilai anak itu nanti bagaimana? Nah, bisa kita ukur dengan melalui asesmen itu supaya bisa terukur dan kita tahu kemampuan anak-anak kita itu adalah kita pakai rubrik penilaian terkait dengan penggunaan kata sifat, kata benda. Sehingga di situ ada kalimat sederhana menggunakan kata sifat menjelaskan tentang gambar tentang hewan. Kemudian ini seperti besar, kecil, tinggi atau berwarna atau kebiasaan-kebiasaan dari hewan itu menggunakan kata-kata benda. Berarti kan fokus penilaian atau asesmen yang Pak Imam lakukan nanti kita berfokus pada penggunaan kata sifat. Kata sifat dan kata benda. Oke, baik Pak Imam. Nanti insya Allah saya akan masuk pada jam yang telah kita sepakati dan fokus kita insya Allah nanti pada penggunaan kata sifat di teks deskripsi gitu ya. Baik Pak Imam, nanti sebelum masuk nanti saya akan memeriksa RPP Pak Imam nanti sehingga saya bisa mempunyai gambaran. Dan RPP nanti akan saya berikan pada saat akan masuk. Gitu. Terima kasih Pak Imam, semoga berhasil. Doanya Pak, sukses biar anak-anak adalah anak yang kita harapkan. Hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak mengganggu. Apa bisa dibantu lagi Pak? Ya, terkait dengan pembelajaran yang baru saja saya lakukan dengan kelas 9A di jam ke-45 tadi. Baik. Tadi Pak Imam di 9A materi teks deskripsi ya. Teks deskripsi. Ya, baik. Bagus sekali Pak Imam. Kira-kira bagaimana sekarang perasaan Pak Imam setelah? Alhamdulillah
berjalan dengan baik. Begitu masuk ke kelas itu, anak-anak sudah menunggu dan kayaknya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian kita sampaikan tujuan pembelajaran itu dan anak-anak juga sudah memahami itu. Kemudian anak-anak kita ajak dan kita berikan pengertian ini nanti kita akan melakukan pembelajaran modelnya adalah kita bentuk kelompok di dalam pembelajaran ini. Iya. Berarti Anak-anak sekitar 4 sampai 5. Berarti Pak Imam merasa sudah plong gitu ya. Ya, sudah plong. Ini bagus. Ya, ini Pak, supaya lebih plong lagi, ini diminum ini. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Biar nanti lebih kita bicaranya lebih Mohon nyantai. izin, saya minum, Pak. Iya gitu. Nah, bagus kok Pak. Ya. Ini iya nanti perasaan Pak Imam sekarang sudah plong ya. Sudah plong, sudah kita sampaikan ke anak-anak. Nah kira-kira Pak, tadi kan sebelum observasi itu bagaimana perasaan Pak Imam sebelumnya? Nah. Ya, sebelumnya agak apa ya, khawatir dengan anak-anak, tapi berkat dengan masukan jenengan kita sampaikan tadi sehingga anak-anak begitu ketemu saya ini sudah semakin ada kepercayaan diri dengan Jadi perasaannya senang, semangat menghadapi anak-anak. Iya, berarti kan ternyata supervisi itu kan kerjaan yang menyenangkan gitu ya Pak. Ternyata begitu. Karena saya tadi takut sebelum menghadap Bapak kayak gitu belajar. Seperti dihakimi. Iya betul. Perasaan malam itu ya mau belajar atau mau mengajar ini sudah takutnya menghadapi Bapak kepala sekolah. Iya. Baik Pak, berarti alhamdulillah sekarang Pak Imam sudah mendapatkan pencerahan kalau supervisi itu ternyata nyaman gitu ya. Dan banyak manfaatnya bagi saya. Iya. Hebat kok tadi saya pantau, saya observasi Pak Imam dalam menyampaikan itu sudah luar biasa ya. Penerapannya sudah hebat dan seterusnya ya. Nah ini kira-kira Pak, nah ini menurut panjenengan yang menyebabkan panjenengan tadi itu bisa percaya diri sehingga bisa yakin dan hebat dalam melakukan pembelajaran itu kira-kira faktornya apa saja Pak? Ya, faktornya satu karena media sudah saya siapkan. Kemudian di saat pembelajaran anak-anak ini responnya baik, aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Tugas-tugas yang saya berikan itu juga diterima dengan senang hati sehingga mereka berdiskusi dengan begitu asik sehingga menghasilkan sebuah kalimat sederhana juga ada deskripsi tentang hewan sehingga saya merasa ini juga ada sedikit keberhasilan lah terkait dengan anak-anak aktif mengikuti kegiatan itu. Berarti faktor bermaknanya sudah dapat ya. Faktor bermakna sudah dapat. Seandainya belum bermakna ini anak mungkin juga sulit untuk bisa mengaplikasikan ke dalam pembelajaran. Iya. Terus menyenangkannya juga sudah dapat ya Pak? Menyenangkannya sudah. Anak-anak senang. Walaupun kita kasih tugas secara kelompok itu kita harus mencari, kemudian melihat atau mengimajinasi tentang hewan macam-macam masih bisa dilakukan dengan senang, dengan semangat dan mereka tidak merasa terbebani. Terus keaktifan anak-anak gimana Pak? Aktif di sini kalau ada tugas itu kalau tidak tahu, tidak ngerti langsung bertanya. Dan anak-anak itu aktif mengerjakan, saling berdiskusi, saling mencari, saling menutupi ada kekurangan langsung sama-sama ya dibantu. Saya membantu, saling membantu. Tadi saya lihat memang begitu ya, anak-anak begitu asik dalam belajar, di dalam kelompoknya juga aktif gitu kan. Itu menunjukkan bahwa metode atau strategi yang Pak Imam gunakan itu sudah mengena dan bisa diterima dengan baik oleh anak gitu. Terus kira-kira Pak Imam, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang panjenengan lakukan? Ya, ketercapaian yang saya lakukan itu terbukti dengan asesmen yang saya berikan. Anak-anak bisa memenuhi kriteria yang tidak kami berikan.
Sehingga di itu termasuk tadi penggunaan kata sifat, kata benda dalam kalimat sederhana untuk menjelaskan tentang hewan. Ini bisa dengan baik. Iya. Ya, sedikit ada yang salah itu sudah lumrah. Iya, betul. Mereka belajar dan mau belajar. Iya. Dan tidak mengeluh. Iya. Dan semuanya mengerjakan dengan baik. Iya, betul. Berarti Pak Imam tadi sudah berhasil gitu ya Pak? Alhamdulillah menurut hati saya ini berarti belajar ini cukup berhasil dan berhasil lah karena sudah bisa menghasilkan produk. Seandainya Pak, saya mempunyai skala nilai ya, skala nilai saya 10, skala 10 sampai 100. Gitu. Kira-kira tingkat keberhasilan Pak Imam itu berada di skala berapa? Ini skala ini saat tadi itu sekitar 90 sampai 95. Ya, 90 sampai 95 ya Pak. Nah, berarti kan masih ada sekitar 5 sampai 10%. Kira-kira untuk supaya mencapai 100%, kira-kira apa yang akan? Berarti ini perlu ada pembenahan, termasuk di medianya, juga termasuk di tugas-tugas yang saya berikan. Karena dalam waktu yang tidak lama, katakan 2 jam itu waktu yang memang cukup sih, karena saking asupnya ini sehingga waktu yang panjang itu akhirnya kayaknya kurang. Sehingga perlu kita minit medianya juga waktunya. Iya, baik. Nah, bagus, memang bagus sekali Pak Imam dalam mengajar, tetapi mungkin masih ada kesulitan ya, pada saat memberikan pembelajaran tadi. Kira-kira kesulitannya letaknya di mana? Kesulitannya itu memang masih ada di antara anak itu 1, 2 itu masih kurang bisa mengikuti dengan baik. Ini kekurangan. Kemudian yang kedua, waktu memang kurang. Waktu yang kurang, kemudian medianya ini tadi itu kita memang hanya gambar itu aja. Sehingga ini yang mungkin perlu kita benahi di pembelajaran yang ada. Ya, oke. Kemudian kira-kira ide kreatif apa untuk mengatasi kesulitan tadi? Nah, kesulitan ini maka untuk waktu yang begitu harus kita tata dengan baik sesuai dengan kemampuan anak-anak. Terkait dengan yang tidak aktif tadi, kita akan berikan sebuah pemahaman pengertian belajar itu penting terkait dengan pemahaman mendasar, makna. Ya, baik Pak Imam, bagus sekali berarti saya memberikan umpan balik bagi Pak Imam bahwa pembelajaran Pak Imam memang sudah baik dan Pak Imam masih menemukan kesulitan yaitu memanage beberapa anak. Nanti ke depan Pak Imam bisa mengoptimalkan kesulitan itu, insya Allah ke depan Pak Imam akan lebih baik. Terima kasih atas masukannya Pak. Semoga ini saya bisa mengatur, menata dengan sebaik-baiknya. Amin. Untuk pembelajaran. Amin Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Sukses selalu. Terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.